Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Soraya Putri dan rekan saya Yosima Nizar Zulfikar dari kelas PAIO akan menjelaskan materi urutan surat dan ayat Al-Quran. Pertama, penjelasan urutan ayat dalam Al-Quran. A. Pengertian ayat. Kata ayat secara etimologi mengandung banyak arti, di antaranya mukjizat, tanda atau alamat, ibrah dan pelajaran, sesuatu yang menakjubkan, bukti, dan dalil. Ayat secara terminologi yaitu bagian terkecil dan terpendek dari surat yang terdapat di dalam Al-Quran yang terdiri atas satu atau sejumlah huruf dan kalimat yang mempunyai arti. Atau juga dapat diartikan sebagai sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam satu surat di dalam Al-Quran. B. Penjelasan urutan ayat dalam Al-Quran. Rasulullah dalam sholat jamaahnya mentilawahkan bacaan Al-Quran setelah surat Al-Fatihah dengan urutan yang konstan. Nabi juga menganjurkan kepada sahabatnya untuk selalu mengingat, mengamalkan, dan mengajarkannya kepada sahabat lain yang belum tahu. Arus informasi semacam ini cepat tersebar mengingat mereka kuat dalam hafalannya, sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada khilafiyah terkait urutan bacaan ayat atau ayat Al-Quran. Karena itu, urutan bacaan Al-Quran secara tauqifi, sedangkan untuk perincian jumlah ayat dalam Al-Quran juga bersifat tauqifi, namun dengan sejumlah kecil perbedaan pendapat. As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan mengemukakan bahwa terdapat banyak ijma' dan nas yang menetapkan bahwa tartib ayat itu bersifat tauqifi, yakni berdasarkan atas petunjuk Rasulullah SAW. Demikian pula Mana Al-Qatan dalam kitabnya Mabahits fi Ulum Al-Quran menegaskan bahwa susunan ayat-ayat Al-Quran merupakan tauqifi dari Rasulullah SAW. Hal ini menurutnya tidak ada lagi pertentangan di kalangan kaum muslimin. Penjelasan urutan surat dalam Al-Quran. A. Pengertian surat. Kata surat berasal dari kata bentuk jamak suar yang berarti sisa air dalam bejana. Makna yang lain adalah al-sur yang berarti pagar pembatas. Adapun kata surat itu berarti pasal. Demikian pula kata surat diartikan oleh Munawar Khalil dengan tingkatan atau martabat, tanda atau alamat, gedung yang tinggi, serta indah, sesuatu yang sempurna, serta susunan sesuatu atas lainnya yang bertingkat-tingkat. Surat dalam pengertian secara terminologi yaitu sekelompok ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri yang mempunyai permulaan dan penutup. Az-Zarkashi mengemukakan bahwa pengertian surat adalah Al-Quran yang meliputi sejumlah ayat yang mempunyai permulaan dan penutup. B. Penjelasan urutan surat dalam Al-Quran. Surat-surat Al-Quran sebagaimana tersimpan dalam Mushaf Utsmani berjumlah 114 surat, yaitu dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Susunan surat-surat dalam Al-Quran terdapat perbedaan di kalangan ulama yang meliputi 3 versi, yaitu pertama, sistematika surat Al-Quran merupakan hasil ijtihad para sahabat. Kedua, sistematika surat-surat Al-Quran itu sebagian adalah tauqifi dan sebagian lainnya adalah hasil ijtihad para sahabat. Ketiga, sistematika surat-surat Al-Quran itu adalah tauqifi. Pendapat pertama menjelaskan bahwa adanya susunan surat-surat adalah ijtihad, yaitu hasil usaha para sahabat. Pendapat kedua yaitu yang berpendapat bahwa susunan sebagian surat-surat adalah tauqifi dan sebagiannya lagi adalah ijtihad para sahabat. Pendapat ketiga yaitu susunan surat-surat Al-Quran bersifat tauqifi dari Rasulullah SAW atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril.
Dan dalam kenyataannya, sebuah surat Al-Quran belum dapat diletakkan pada tempatnya kecuali telah mendapat perintah sekaligus petunjuk dari Nabi SAW. Pendapat ini sama dengan yang dikemukakan oleh Subhi As-Saleh bahwa susunan dan urutan surat pun berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Perkenalkan, nama saya Yosima Nizar Zulfikar dengan NIM 2012100474. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Setiap surat dalam Al-Quran memiliki nama tersendiri yang ditetapkan Rasulullah SAW secara tauqifi. Kata-kata yang dipakai untuk menjadi nama surat-surat tersebut antara lain yang pertama diambil dari luar surat. Yang kedua, nama surat diambil dari tema yang sedang dibicarakan dalam surat tersebut. Yang ketiga, diambil dari salah satu kata yang terdapat pada ayat di dalam surat yang bersangkutan, baik itu terletak di permulaan, tengah, atau di bagian akhir surat. Dengan melihat kepada panjang pendeknya surat, para ulama telah mengklasifikasikan surat-surat Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Al-Sab'ul Al-Tiwal, yaitu 7 buah surat yang panjang-panjang. Ketujuh surat ini adalah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Al-Ma'idah, dan Yunus. Yang kedua yaitu Al-Mi'un, yaitu surat-surat yang terdiri dari 100 ayat atau lebih, seperti surat Hud dan surat Yusuf. Yang ketiga Al-Matsani, yaitu surat-surat yang terdiri kurang dari 100 ayat, seperti surat Al-Anfal, At-Taubah, dan Al-Hajj. Yang terakhir Al-Mufassal, yaitu surat yang pendek-pendek, seperti surat Al-Qadar dan An-Nas. Materi yang terakhir yaitu penjelasan ulama mengenai surat At-Taubah dan Al-Anfal. Pemberian nama surat At-Taubah disebabkan karena kata At-Taubah hanya diungkapkan tidak kurang dari 17 kali. Hal ini mengisyaratkan bahwa surat ini memberikan pemahaman bahwa Allah senantiasa membuka peluang bagi semua hambanya yang memohon ampunan kepadanya, termasuk mereka yang tergolong orang-orang musyrik. Surat At-Taubah ini tidak didahului dengan basmalah seperti surat yang lain. Di antara penyebab surat ini tidak dimulai dengan basmalah antara lain, yang pertama, dalam tradisi Arab jahiliyah dulu, jika mereka melakukan perjanjian dengan suatu kaum, maka mereka mengirimkan surat pemutusan tanpa mencantumkan kalimat basmalah. Yang kedua, Utsman bin Affan pun berkesimpulan bahwa surat Al-Anfal adalah bagian dari surat At-Taubah. Oleh karena itu, kedua surat tersebut diurutkan tanpa mencantumkan bismillah. Yang ketiga, pada kekhalifahan Utsman, para sahabat berselisih pendapat tentang surat At-Taubah. Sebagian sahabat menganggap surat At-Taubah dan Al-Anfal adalah satu surat yang tidak terpisahkan, sedangkan yang lain menganggap bahwa keduanya adalah dua surat yang mandiri. Yang keempat, Sayyidina Ali menjelaskan bahwa basmalah adalah kalimat aman, sementara surat At-Taubah turun sebab perang atau tidak aman. Oleh karena itu, dua surat tersebut tidak bisa disatukan. Dari kronologi tersebut, dapat disimpulkan bahwa para sahabat sepakat tidak mencantumkan basmalah dalam surat At-Taubah berdasarkan pada periwayatan yang diterima oleh mereka dari Nabi. Para musafir berpendapat bahwa surat At-Taubah diturunkan di Madinah pada akhir tahun ke-9 Hijriah. Surat At-Taubah memiliki hubungan yang sangat erat dengan surat sebelumnya, misal pada kedekatan isinya yang sama-sama mengemukakan persoalan pokok agama dan cabangnya, hukum peperangan, sebab-sebab memperoleh kemenangan dalam perang, hukum perjanjian, hukum perwalian dalam perang, sifat mukmin dan munafik, serta orang-orang yang berpenyakit hati. Dalam surat Al-Anfal menjelaskan sifat-sifat tercela kaum musyrikin dan ahli kitab, sedangkan dalam surat At-Taubah terdapat uraian yang panjang tentang perintah memerangi mereka karena penyimpangan yang telah mereka lakukan. Menurut Syekh Ahmad Mustafa Al-Maroki, surat At-Taubah merupakan pelengkap bagi surat sebelumnya yaitu surat Al-Anfal. Dengan demikian, maka apa yang ada di dalam surat Al-Anfal kemudian disempurnakan oleh surat At-Taubah. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.